Shalom. Puji Tuhan Halo, Yesus. selamat sore. Selamat sore. Amin. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus kalau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini di tahun 2020 kita ada di rumah ya Pak ya, PSBB. Amin. Tapi Iya. firman Tuhan tetap tidak bisa dirintangi. Akhirnya kita berjumpa Amin. di udara sehingga kita bisa Zoom gitu loh. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang imannya teler jadi bagus. Kalau teler enak ya Pak ya. Yes, amin. Imannya Iya. teler dibangkitkan oleh kesaksian ya. Yes. Amin. Syukur Amin. teknologi udah canggih luar biasa ya. Iya. Ini bukan sekitar daerah Bapak loh, Indonesia, lalu dunia. Amin. Puji Iya. nama Tuhan Yesus ya. Yes. Biarlah kita boleh dengar narasumber daripada Pendeta Stephen Sitinjak. Kita berdoa dulu ya Pak ya, sejenak ya. Iya, amin. Amin. Halo. Iya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa berjumpa di udara dengan Zoom, tetap akan didengar. Kesaksian kami tidak disimpan. Amin. Tidak di kolong tempat tidur, tidak. Tapi keluar mendunia Tuhan. Bahwa Yesus Kristus penolong kami, juru selamat kami. Sehingga kami boleh siarkan, beritakan kabar kesukaan ini. Untuk semuanya, biar sucikan, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar urapan juga sudah jatuh atas kami karena kami sudah minta dan kami sudah terima itu semuanya. Biar sungguh-sungguh yang menyaksikan video ini juga akan diberkati karena bukan suara kami lagi, tapi suara Tuhan di dalam suara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, patahkan. Yang memberontak semuanya, biar kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berkat yang dahsyat kesaksian ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk Pak Stephen Sitinjak juga Tuhan, kami semua tim juga jadi luar biasa karena Tuhan Engkau luar biasa dan kami ikut luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih. Biar hari ini kita mau dengar kembali kesaksian dari Pendeta Stephen Sitinjak. Mari narasumber yang kita sudah sediakan daripada Tuhan asalnya menjadi berkat yang dahsyat. Mari mulai Pak Stephen Sitinjak. Terima kasih, terima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih buat Pendeta Prawati sudah mengundang saya dari kemarin beberapa waktu. Saya berdoa dulu apakah Tuhan izinkan bersaksi atau tidak. Juga buat teman-teman kita yang ada di sana. Ya, tadi sudah disebutkan nama saya Stephen Sitinjak. Saya melayani di Gereja Kemuliaan Sion, tapi aslinya saya orang GBI atau Betani ini lama sekali saya. Hanya baru tahun 2013 beralih lah. Karena Tuhan mau kita untuk berkembang, bisa berjalan kemana-mana. Dan puji Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Kita percaya tidak ada yang membelenggu firman Tuhan. Amin. Karena dalam keadaan seperti ini, justru kita harus punya kekuatan hidup. Dan satu-satunya pegangan kita adalah firman Tuhan. Terlalu takut kita dengan keadaan-keadaan seperti ini, maka kita tidak menikmati hidup. Tapi terlalu kita juga berani, kita tidak berjaga-jaga, hal itu pun kurang baik, kurang bijaksana. Jadi yang jelas firman Tuhan tidak bisa dibelenggu apapun. Ketika Paulus berada di dalam penjara, dia berkata bersukacitalah kepada orang yang di dalam penjara, dia beritakan Injil. Aneh, memang aneh pemikiran itu. Orang yang berada dalam penjara bisa berkata bersukacita, harusnya yang berada di luar penjara yang bersukacita. Tapi inilah sukacita iman. Sukacita iman itu tidak dibatasi tempat dan keadaan situasi, tapi sukacita iman itu hanya karena Tuhan. Saya bersukacita dalam penderitaan, dalam tekanan, saya bersukacita karena Tuhan. Amin. Ya, apalagi dalam berkat. Nah, saya kenalkan nama saya Stephen Sitinjak. Ya, sebenarnya nama saya tidak Stephen Sitinjak, tetapi
waktu Tuhan mulai panggil saya, latar belakang saya, ya kami punya keluarga yang utuh, tetapi tentu keluarga itu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, salah satu esensi keluarga dalam rumah tangga kami, orang tua kami itu sangat berasa. Nah, papa saya memang jelas orang Batak, dan mama saya Chinese, masih berbahasa Hokkien sampai hari ini. Dia masih berbahasa. Tentu dia dari kepercayaan yang lain. Ya, nama saya juga nama kecil masih ada sampai hari ini, tetapi kurang lebih kira-kira 15-20 tahun ini orang sudah tidak memanggil saya lagi itu, karena waktu untuk membuat nama asli kita di ijazah itu, terakhir waktu saya kelas 6 SD, saya kasih nama itu Stefanus atau Stephenson. Stefanus atau Stephenson yang berarti mahkota. Tapi nama 3 hurufnya masih ada, cuman pemahaman pengertian nama itu, ya namanya itu keras, orangnya keras. Itu artinya harus punya mental yang kuat. Nah, keluarga kami masih utuh. Ya, papa saya seorang yang hebat dalam mencari baik itu keuangan di dunia ini. Dia sangat hebat, tidak mengandalkan ototnya tapi mengandalkan akal budinya, dan dia sangat mampu dalam banyak hal, sekalipun hanya kelas 3 SD zaman dulu, menikmati 4 zaman. Sebaliknya mama saya sangat di bawah, tidak ada orang menjelekkan, ingin membuka aib keluarga, tetapi kita bersaksi mama saya agak di bawah sekali, terutama pendidikannya, ekonominya lumayan juga. Bedanya keluarga mereka itu mesra antara papa dan mamanya. Sebaliknya bapak saya sudah merantau dari Sumatera Utara umur 13 tahun. Dia cerita pada saya waktu itu di belakang pintu hampir ditembak Belanda. Kalau Belanda tembak tuh pintu, saya mati, artinya saya tidak pernah lahir. Tidak pernah lahir saya. Ya. Nah, ternyata Belanda sampai ke Sumatera Utara, sudah sampai ya. Nah, dia melarikan diri umur 13 tahun, ketahuilah. Jadi latar belakangnya sudah jadi kurang baik, karena umur 13 tahun itu antara youth dengan mau dewasa, jadi sedang lagi butuh-butuhnya kasih sayang dan perhatian, mau mengalami bagaimana mengalami masa menjadi dewasa, sehingga dalam menjalani rumah tangga ini memang hebatnya dia. Waktu dia mau berangkat dari kampung itu, neneknya berkata, kamu bawa ini sebagai penjaga diri. Tapi papa saya bilang, saya tidak butuh itu, saya percaya Tuhan, sekalipun imannya bukan iman yang benar, iman yang bagaimana lah ya, mengenal Tuhan Yesus, pokoknya hanya namanya aja tidak kenal, tapi yang saya tidak butuh itu, ada Tuhan. Ya katakan begitu, sekalipun imannya sebenarnya ya hanya ngomong aja Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak tahu bagaimana lah begitu. Tetapi dia tidak mau bawa, saya hanya percaya sama Tuhan aja, dan berangkat dalam keadaan begitu, sehingga sampailah di Dumai, sampai di Bagan si Api-Api. Dari kecil umur 13 akhirnya pun dia berbahasa Hokkien sangat lancar, Teochew, bahasa Mandarin dia kuasai itu, termasuk bahasa Inggris dia sangat kuasai. Jadi bahasanya dengan mama saya sehari-hari gitu. Cuman waktu besar itu banyak apanya anak-anak buahnya mulai besar, mereka, kenapa bapak tidak ngomong gitu lagi, habis ini nanti anak-anak tidak bisa bahasa daerah saya, dia bilang gitu. Padahal sampai hari ini dia bisa. Sebenarnya dia lancar luar biasa. Nah, saya dilahirkan begitu. Dia, orang tua saya ini sangat keras mendidik supaya kita punya mental baja. Dia punya kemampuan. Bahkan kalau tidak meninggikan diri dalam bahasa ini, sebenarnya kita ini orang yang dikenal orang paling kaya di kota kita. Sampai kita pun jadi jatuh miskin. Orang nggak percaya kita ini miskin. Sampai hari ini ya nggak percaya, karena memang dia hebat sekali caranya, tidak bekerja dengan seseorang, tapi dengan putar otak, dengan halal jalannya, dia dapat pekerjaan, dapat penghasilan yang begitu luar biasa pada zaman itu. Emang hebat caranya itu ya. Tetapi karena dia kurang kasih sayang, akhirnya dalam menjalani keluarga ini pun dia jadi berlaku demikian. Dia bapak bertanggung jawab. Sebaliknya, mama saya seorang yang sangat keibuan, yang lengkap kasih sayang papa mamanya. Akibatnya, dampaknya, bapak saya begitu tegas, begitu keras kayak seorang tentara. Memang iya, dia juga didikan tentara Jepang. Pada waktu Indonesia merdeka, dia bercerita tahun 1945, dia harusnya diangkat menjadi tentara Jepang dewasa. Rupanya
pada zaman Jepang itu tentara anak-anak Jepang juga ada, tentara youth Jepang juga ada, tentara dewasa. Jadi tahun 1945 waktu pernyataan kemerdekaan Indonesia, papa saya sudah harus menjadi tentara dewasa Jepang. Bahkan lagunya pun sangat hafal, lagu kebangsaan mereka, karena itu pendidikan. Jadi dia begitu kerasnya luar biasa mendidik kami. Terutama juga mendidik kami dalam kebenaran. Sampai-sampai dia mendidik kami ini, misalnya kita tidak ada makanan pun, lebih baik jangan utang, jangan makan seolah-olah ditahan. Sampai, ya kalau ditahan, kalau tidak buat apa-apa, kalau tidak boleh ngutang, ya harus usaha. Sampai seolah-olah kalau mati pun ya ditahan aja begitu loh. Itu pendidikannya. Sampai hari ini saya membawa akan hal itu juga. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan saya dibawa ke sini, mungkin kira-kira 2-3 bulan saya udah kabur dari Jakarta. Tapi karena pendidikannya begitu keras, mental kita ditempa, saya sangat bersyukur akhirnya kepada papa saya. Itu yang membuat saya tegar sehingga saya ada sampai hari ini sebagaimana ada. Ya, jadi itu nama saya itu keras dan tegas. Nama 3 huruf itu yang hampir 15 atau 20 tahun lagi tidak dipanggil, saya kasih nama baru itu Stephenson atau Stefanus itu Bu Vera ya. Dan satu kali Tuhan ajaib ketika saya mengalami kekurangan di sini, udah saya mikir-mikir dalam keadaan dari mulai COVID, sebelum COVID sampai COVID, tidak tahu sampai kapan berakhirnya, otomatis ya masukan itu bukan dibilang berkurang, bisa dibilang nol ya. Tapi puji Tuhan, dengan daya tempa dari orang tua kita, baik buruknya ada, plus ada minusnya, kita bisa menjadi bertahan. Sampai suatu kali, Ibu Vera telepon saya, Pak Stefan, datang, nyambil berkat, waduh, pas semua sudah lagi habis juga, nggak ada. Yang dimakan ini kita sudah mikir, aduh Tuhan, nggak ada persediaan, datang ya. Nah, saya percaya dia diurapi Roh Kudus, dia diberitahukan Tuhan karena kita waktu itu ketemu yang berada di tempat salonnya itu untuk berdoa banyak waktu itu ya. Nah, saudara, dalam keadaan itu saya cepat datang juga ambil. Saya diberkati, puji Tuhan bisa ya diberkati mendapat pertolongan Tuhan tepat waktunya sakit dan sudah sangat genting, tipis semuanya. Tipis semuanya, tapi right on the right time, right people. Itu tepat menolong saya. Saya datang, saya ambil saudara, makasih itu gerakan Tuhan yang ditaati Ibu Vera dengan kepekaannya kepada Tuhan. Dan saudara, saya sedikit cerita bagaimana panggilan saya. Jadi ketika dari kecil itu, papa kami mendidik kami sangat keras dengan luar biasa. Sementara mama kami penuh dengan kasih. Ya, jadi untuk penempatannya bagaimana keseimbangannya repot. Sehingga suatu kali waktu kami bekerja, saya bekerja di ladang juga dari kecil, kita punya ladang agak jauh, berpuluh-puluh tahun kita berjalan kaki, saudara bisa 10 atau 15 kilo satu hari, setiap hari PP, setiap hari, sampai orang-orang terheran-heran, orang keluarga ini setiap hari jalan kaki, heran kita ya, mereka sehat, tidak pernah sakit, itu sampai kedengaran. Rumah kami cukup besar, ya, sebenarnya ya konotasi ladang itu tidak berarti miskin, enggak. Justru kami punya usaha sendiri, tapi kami berjalan kaki. Kadang kita lompang kepada orang, ada mobil truk yang lewat, kita lompat, mama kita juga naik ke atas sesekali kalau lewat truk. Tapi hidup kita berpuluh-puluh tahun penuh dengan berjalan kaki, disaksikan semua orang. Tapi keadaan kami sebenarnya tidak kurangnya dari orang lain, maka mereka tahu kami orang kaya. Tapi setiap hari menjadi pekerja membuat batu bata di tempat orang tua saya sendiri. Nah, itu sangat keras sehingga ada sesuatu kekurangan di hati saya. Saya kurang kasih Bapak. Sekalipun Papa lengkap waktu itu. Waktu kita pegangan dengan Mama antar nasi ke tempat pekerjaan, saya katakan sama Mama saya, Ma, kenapa ya orang punya Bapak di sana, anak-anaknya itu enak gitu. Mereka bisa bercanda, mesra, gimana sama bapaknya. Mama saya hampir nangis, dia bilang, nak, kamu tenang aja, nak. Ya udah, bersyukur aja, nak. Bersyukur saja. Tapi sebenarnya saya merasa, bapak saya itu dekat sekali, tapi dia orangnya sistemnya pendidikan dulu itu lain. Punya cinta dan kasih dipendam di dalam hati. Tidak dikeluarkan, ditunjukkan. Tidak mau belai anaknya laki, mendekat, peluk dia, tidak ada. Jadi saya rasanya seperti
berada di padang gurun. Pada waktu itu papa ya agama Kristen, percaya Tuhan, tapi pun tidak sungguh-sungguh, hanya percaya Tuhan itu saja. Mama masih keyakinan yang lain, tahu loh saudara, di depan merah, di tengah merah, di belakang merah, ya, di depan merah, di tengah merah, di belakang merah, ngangguk-ngangguk sambil bakat itu sesuatu itu. Jadi ada sesuatu yang kurang sekali dalam hati saya ini. Sekalipun saya memiliki papa mama yang lengkap, tapi saya merasa seolah-olah dalam batin saya, papa saya absen dalam hati saya. Karena pendidikannya itu sampai zaman 4 zaman dilaluinya. Zaman itu kalau kasih dan sayang itu tidak dinyatakan, tidak ditunjukkan. Sangat dipendam, rasa malu itu tinggi sekali, malu positif tinggi sekali, sampai tidak tahu bagaimana untuk mendekat kepada anak, jangankan merangkulnya. Ngomong itu tegas pokoknya, tidak ada lemah lembutnya. Pas seperti jenderal tentara kepada bawahannya, kopral atau apa, siap pak, siap pak, harus jawab demikian. Nah, itu pendidikannya. Sehingga saya pun terbawa, jadi sangat keras banget. Kalau Ibu Pendeta Vera ketemu kira-kira 10 tahun lalu, tidak ketemu saya yang seperti ini. Wajah itu sangar kayak mau makan orang. Karena memang sudah demikian. Tidak ada yang bisa sedikit bagaimana iri dengki, hantam, hancur di depan langsung, sikat. Tak peduli. Kalau sekarang orang nyinggung kita, nyindir kita, masih bisa kita pendam sedikit sama Tuhan, ampuni orang itu. Sudah enak, udah bisa, tidak ada masalah. Kalau dulu, waduh, langsung jurusnya keluar semuanya. Langsung di depan. Nah, ini membuat saya lost the love of father, ya. Fatherhood-nya tidak ada. Keras luar biasa sekali. Tidak ada fatherhood-nya. Karena memang gambaran orang tua laki itu jenderal, tentara. Tentara yang memberi perintah, yang kapanpun keberadaannya, apapun keberadaan kita, siap, harus siap, siap. Mau siap, tidak siap, siap. Harus jawabannya demikian. Dia membentuk. Tetapi sebenarnya, saya renungkan sekarang, itu sebenarnya salah satu bentuk kasihnya. Karena dia tidak bisa berbuat demikian. Karena dia tidak menerima perlakuan bapaknya, bagaimana dia menerima kasih itu. Sehingga boleh dibilang saya cacat kasih. Cacat kasih bapak. Tapi saya punya orang tua yang lengkap. Nah, dia kerjanya minum setiap hari. Berpuluh-puluh tahun itu hanya minum. Kalau minum 1 botol, nggak jadi. Minumnya 1 kerat dari pagi sampai sore. Semua orang tahu satu kota, sampai dia kena penyakit yang tidak dapat disembuhkan zaman itu. Pada waktu itu pergi berobat ke Singapura karena uang tuh berlipat-lipat ganda. Orang tahu kita mampu. Kita orang pertama punya mobil di kota kita, namanya mobil J. Oh, kalau punya mobil itu dulu mewahnya, wow, itu Mercy zaman sekarang tuh. Karena tidak ada orang yang punya J namanya, DOG apa itu loh, J itu mobilnya. Wow, gitu ya. Nah, sampai orang tua saya berobat ke Malaysia, ke Singapura, bilang, Enci, penyakit Enci ini tidak ada obatnya. Ini ibarat sekam, asapnya dan apinya itu tidak ada, tapi di bawah tetap membakar. Karena tidak ada obatnya. Nah, di situ. Satu sisi saya kehilangan kasih karena papa saya didik begitu. Sementara dia punya penyakit yang luar biasa. Pendek cerita, dia mulai hilangkan, berubah pelan-pelan tanpa pergi ke gereja karena tidak kebaktian berpuluh-puluh tahun. Sekalipun bedanya hanya, ya percayalah Yesus, tapi perbuatannya tidak tahu bagaimana. Gitu. Tapi tidak pernah ke gereja gitu. Mulai sadar, sedikit-sedikit mulai, oh ketemu Alkitab dibaca. Sehingga suatu kali penyakitnya yang tidak bisa sembuh itu kambuh, tinggal nunggu mati. Dia baca di Alkitab, masuk dalam kamar, tutup kamar, pintu kamar, berdoa, dan dia lakukan. Kalau dia beritahu Tuhan, dia bersaksi pada saya, kalau engkau hidup Tuhan dan ada, sembuhkan sakitku ini. Setelah sekian lama mulai baca Alkitab, ada perubahan. Biasanya di rumah piring terbang, makan tidak enak, terbang piring, ya pasti. Kalau enggak, gelas terbang. Kalau makan enggak enak. Karena kemampuan ada. Kalau makan enggak enak, ya kalau enggak kakinya terbang. Seperti itu. Mama saya biasalah mendapat KDRT. Cuman bedanya
Karena zaman itu kita zaman dididik anak harus taat absolut pada orang tua. Jadi kita tidak ada hati mau pukulin bapak kita, sekalipun mau besar. Tidak ada. Kalau zaman sekarang, gurunya baru kasih disiplin dikit, dipukulin malah. Kalau zaman dulu, anak harus taat. Jadi tidak ada hati kita mau membalas, sekalipun mama kita udah capek gitu ya. Nah, pendek cerita, dia sembuh secara ajaib. Sembuh secara ajaib. Dan dia mulai berubah, tetapi bawaannya sejak umur 13 tahun tetap sama. Sehingga tidak pernah ke gereja, mulai hati rindu ke gereja, mulai sedikit ada persekutuan. Saya sudah mulai jadi anak, sudah mulai agak mengerti sedikit. Tapi di dalam hati saya ini ada kerinduan yang dalam sekali, ingin mengenal siapa itu Tuhan. Sekalipun saya tidak pernah ke gereja, tiba-tiba mulai ada persekutuan, kita dibawa ke sana, ada bagian anak-anaknya, guru-guru sekolah minggu itu cerita tentang Tuhan. Nah, kalau kadang kita di gereja, di persekutuan, pelajaran namanya, Sunday school itu dianggap pelengkap penderita. Salah. Itu hal yang sangat salah. Galatia menyatakan Sunday school itu adalah pelayanan kerasulan. Disitulah saya diselamatkan dengan kasih itu. Saya dari kecil saya mulai, tapi saya kehilangan kasih itu, sehingga mulai saya cari. Saya sekarang cerita panggilan papa saya dulu. Papa sudah, nanti mungkin bisa lanjutkan kapan. Kehilangan kasih begitu, sehingga saya cari Tuhan. Sekalipun saya tidak mengenal Tuhan, tidak tahu siapa itu Tuhan. Orang nggak ke gereja, kadang-kadang seperti persekutuan. Pada zaman itu belum ada sekolah minggu. Tiba-tiba mulai pada zaman itu ada sekolah minggu, anak-anak dibawa ke gereja. Ya, mulai dibawa ke gereja. Nah, saya ada sesekali ikut dan diceritakan cerita sekolah minggu. Saya senang sekali. Saya suka cita sekali. Saya bahagia sekali mendengar firman Tuhan. Sampai dari situ saya belum kenal Tuhan. Kecil, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Tapi saya seperti rindu berdoa karena ada the loss of father ya. Fatherhood dalam hati saya, ingin kasih Bapa. Sehingga saya bertanya, Tuhan, siapakah Tuhan itu? Siapa Bapa? Sampai dari kelas SD itu sampai kelas 5, setiap hari ada di hati saya seperti suara. Saya tidak tahu, tidak kenal suara itu suara siapa. Tapi dia bilang begini suara itu. Singkat saja. Anakku, engkau harus hidup di hadapanku. Itu saya dengar setiap hari. Saya tidak kenal Tuhan. Baik pun papa, mama belum kenal Tuhan pun, suara itu datang. Dia bilang, anakku, engkau harus hidup di hadapanku. Saya tidak kenal suara itu. Anakku, engkau harus hidup di hadapan. Dapat sekolah minggu sesekali. Saya mulai terus datang. Sehingga waktu berdoa, tidak tahu berdoa. Tapi pokoknya hati saya merindu kasih. Bagaimana kehilangan fatherhood kasih seorang bapa. Dan saudara kasih Kristus. Saya tidak tahu, memang itu ketetapan Tuhan. Pada saat-saat tertentu waktu saya merenung, tidak bisa doa, tidak tahu doa. Seperti ada seseorang bapak datang. Lalu saya dimasukkan seperti dalam satu gelembung. Dan gelembung itu hangat sekali. Di dalam gelembung itu, saya seperti dipeluk. Saya seperti anak yang disapi. Tenang dan teduh. Dan itulah yang membuat saya bisa hidup secara batin. Ini belum pernah saya saksikan di mana. Tapi ini pertama kali. Tiap malam saya datang. Seperti ada laki-laki datang. Bawa satu gelembung, saya dimasukkan di dalamnya. Dan setiap kali saya masuk di situ, aman sekali. Teduh, tenang. Saya seperti berada dalam pelukannya. Sampai suatu hari saya mengalami itu, papa lengkap. Papa penuh kasih menurut cara dia mengekspresikan kasihnya. Kelas 1 saya masuk, kelas 1 SD. Hanya kali itulah papa mengantar saya sekolah. Sampai saya tamat perguruan tinggi, papa tidak pernah hadir di situ. Hanya sekali saja. Jadi itu satu sisi menimbulkan luka yang dalam sekali. Sehingga saya anak yang sangat keras dalam prinsip. Bahkan satu kali hampir saya membunuh teman saya. Kalau bukan karena Tuhan menyelamatkannya, pecah kepalanya waktu itu.
Saya langsung gemetar waktu itu tahu. Tapi Tuhan tahu, saya lempar dia dengan batu bata. Kalau kena kepalanya langsung pecah, pasti pecah. Tapi Tuhan izinkan samping bahkan badannya tidak kena. Kalau kena, mati di tempat, pecah kepalanya. Saya menggigil. Saya menjadi keras sekali. Saya berdoa. Sampai suatu hari, setiap hari suara itu datang, anakku, engkau harus hidup di hadapanku. Saya tidak kenal siapa itu, saya tidak kenal Tuhan, saya tidak kenal Allah, saya tidak kenal nama Yesus, karena papa pada itu dengan mama di mana imannya, papa hanya percaya Yesus tapi tidak tahu apa yang dia buat. Saya tidak kenal, tapi engkau harus hidup di hadapanku. Engkau harus hidup anakku di hadapanku. Sampai kelas 5 SD menjelang tamat kelas 6, saya menjawab suara itu, Tuhan, aku akan hidup di hadapanmu. Siapapun Tuhan, saya tidak tahu. Amin. Saya ingat kasih Tuhan. Dari kelas 1 SD itu saya berdoa. Tidak tahu sama siapa saya berdoa. Yang jelas, saya udah pernah ke sekolah minggu. Saya ingat cerita itu, saya senyum. Saya merasa diberkati sekali tante-tante, ibu-ibu, guru-guru sekolah minggu. Dan disitulah saya bertekun. Saya tidak tahu doa, pokoknya saya masuk dalam kamar. Saya tidak tahu. Sampai suatu hari saya ingat kekasih Tuhan. Kelas 3 SD masih saya ingat. Saya lagi sedang berdoa. Tiba-tiba saya melihat kamar saya menghilang. Saya berada di satu daerah yang begitu luas sekali. Dari ujung ke ujung tidak kelihatan tepinya. Dan waktu saya berada di tanah lapang ini, hati saya ini bisa ngomongin Tuhan. Saya tidak kenal Tuhan, tapi bisa ngomong, Tuhan, kenapa aku berada di sini? Dan saudara, waktu saya berada di tanah lapang tanpa batas itu luas, begitu luar biasa. Tiba-tiba saya memandang ke atas, langit terbuka. Langit terbelah. Dan pada waktu langit terbelah, ada satu cahaya turun dari situ. Terus cahaya itu turun dan mengena kepada tubuh saya. Waktu cahaya itu kena kepada tubuh saya, tiba-tiba saya terangkat, saya melihat, saya dalam posisi 2 tinggal 1 meter, kok saya tinggal, kok saya berada di bawah, ada apa ini? Pokoknya saya diangkat, makin lama makin jauh, cahaya itu mengangkat saya, cahaya itu mengangkat saya, sampai saya tidak melihat tubuh saya. Ini ngapain Tuhan? Ada apa? Hati saya seperti, apakah saya mati? Apakah saya mati? Tiba-tiba udah cahaya itu begitu jauh, saya diangkat dan tiba-tiba alamnya hilang. Saya tidak melihat tubuh saya lagi. Saya berada di satu tempat. Tempat itu begitu terang dan luar biasa. Sampai karena begitu terangnya, dahsyatnya. Sampai karena begitu terang, dahsyatnya. Herannya, sekalipun tempat itu begitu terang yang dahsyat, mata saya bisa menembusnya. Kalau kita berdiri di tengah hari jam 10 atau jam 11 pagi di matahari yang cerah, kamu mandang matahari, kamu tidak akan mampu. Tapi waktu alamnya itu begitu terang dan luar biasa sekali, mata saya bisa melihat terang cahaya tanpa merasa silau. Tadi Ibu Pendeta bilang, aduh silau tidak kelihatan Pak Stefan, hanya lampu cahaya sedikit. Tapi itu alamnya terang sekali dan semua penuh dengan sampai cahaya putih bersih sekali, sampai terangnya tidak kelihatan sesuatu dari ujung ke ujung. Tapi di sana, wah, sukacitanya luar biasa. Kemudian saya agak lama di sana. Lalu datanglah seseorang, kepalanya seperti matahari, jubahnya putih sampai ke lantai. Dia berkata, anakku, pulanglah ke dunia. Saya bisa jawab, Tuhan, aku sudah enak di tempat ini. Aku tidak mau pulang lagi. Aku sudah enak. Tak usah aku pulang. Aku cukup di sini saja. Ini sudah enak. Hidungnya sangat sakit. Hidungnya sangat sakit, Tuhan. Aku di sini enak. Aku di sini aja. Saya tidak tahu saya bisa berkata itu. Saya tidak kenal Yesus. Lalu datang dia yang berkepala seperti matahari. Sampai karena begitu terangnya,
Wajahnya pun tidak bisa kelihatan, tapi kita bisa melihat cahaya putih yang terang sekali dan mata kita tidak silau. Dia bilang gini, anakku, pulanglah ke dunia. Masih banyak tugas yang kau harus lakukan di sana. Oh, amin. Makanya saya menangis kalau ingat kisah ini. Saya bilang, anakku, pulanglah ke dunia. Masih banyak tugas yang harus kau kerjakan di dunia. Saya bilang, tidak Tuhan. Kalau bisa, aku di sini saja. Terlalu sakit di dunia. Dia bilang, tidak anakku. Pulanglah ke dunia. Baru dia katakan, satu kali engkau akan kembali lagi ke tempat ini. Haleluya. Satu kali engkau akan kembali lagi ke tempat ini. Lalu dia katakan, pulanglah anakku. Masih banyak tugas yang harus kau kerjakan di dunia. Lalu dia katakan ini sesuai firman Tuhan, saya tidak baca waktu itu. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Tiba-tiba kekasih Tuhan, saya masuk ke dalam tubuh. Saya langsung berada di dunia. Saya berada dalam tubuh, saya merasa beku, saya seperti terkejut. Tiba-tiba begini. Wow. Rupanya Yesus menyatakan dirinya kepada saya. Saya tidak kenal Yesus. Saya tidak tahu siapa Yesus. Kelas 5 antara kelas 6 SD, saya berkata begini, mengambil keputusan. Tuhan, aku akan hidup di hadapan-Mu sampai selamanya. Aku akan hidup di hadapan-Mu sampai selamanya. Dan oleh kasih karunia Tuhan, pelayanan, luka-luka batin, inner healing, bahkan mengarah kepada pelepasan, pemulihan, pelepasan roh-roh jahat. Tidak tahu, tidak rencana ketemu dengan sukunya juga, Gembala Perawati. Itu Tuhan serahkan kepada saya, juga melayani akan hal itu. Dimanapun saya berada, selalu terjadi manifestasi itu. Tidak bisa tidak, mau dimanapun, termasuk pemulihan batin. Jadi beban saya ada di sana. Amen. Sejak itu, kalau saya menyanyikan, mengingat lagu-lagu tertentu yang ada hubungan roh batin saya pasti menangis. Karena sejak itu, Tuhan banyak melakukan perjumpaan pribadi pada saya. Waktu saya kejar kerja kecil di rumah, kerja rumah tangga, bantu orang tua, tiba-tiba nama saya dipanggil kencang banget. 3 kali sampai saya terkejut, siapa yang manggil orang tidak ada di rumah. Saya tahu Tuhan panggil saya. Kalau menyanyikan satu pujian, saya akan selalu menangis itu. Masa mudaku ini ku serahkan buat Tuhan untuk melayani sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, hamba lemah, berikan kuasa firman-Mu. Ku rindu jadi pekerja-Mu. Amen. Saudara, waktu menyanyikan itu, pasti air mata saya mengalir. Seolah-olah Tuhan tidak kasih kepada saya untuk memilih dosa, mengecap dosa dunia. Saya kenal istri saya sekali dan menikah kekasih Tuhan. Muda belia sekali. Seperti Samuel, dia mendatangi saya. Jangan menganggap rendah pelayanan sekolah minggu. Jangan menganggap rendah. Karena pelayanan sekolah minggu itu ada seorang bapak bisa menyelamatkan 3 juta orang dari satu anak sekolah minggu. Sayangnya banyak orang yang menganggap enteng remeh pelayanan sekolah minggu di gereja. Saya ingat, saya diselamatkan Tuhan tidak banyak 1-2 kali datang kepada pelayanan Sunday School. Rupanya dari situ dia menyatakan diri pada saya. Saya tidak kenal, puji Tuhan. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan ya sejawab. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama Pak, terima kasih. Luar biasa ya. Saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini,
betapa luar biasanya kita. Menjadi fakta, kehilangan kasih sayang Bapa keras sekali, ya kan? Nah, itu dari kelas 1 sampai kelas 6, luar biasa sekali. Dan dikatakan bahwa anakku, engkau harus hidup sampai hari ini. Pasti si Tinjak hidup dan tidak tahu berdoa tadinya. Wow, luar biasa. Sehingga waktu itu Bapak, apakah penglihatan Pak yang waktu seperti ada balon begitu, kalau dirangkul jadi rasa enak, itu penglihatan dari Bapak Stephen? Iya, jadi waktu saya berdoa di kamar itu ada seorang laki-laki selalu datang. Oh ya. Tapi dia seperti membawa balon, saya dimasukkan langsung ke dalam. Setelah itu dia tidak ada di situ. Tapi yang jelas saya merasa saya hawa kasih di dalamnya semua. Saya menjadi tenuh bagaimana seorang ibu yang disusui anaknya. Seperti itulah keadaannya. Nah, di sini kita lihat saudara kasih, kalau kita sungguh-sungguh pilihan Tuhan, walaupun menderita waktu kecilnya, tapi tidak bisa terhalangi akan menjadi hamba Tuhan. Ya, di sini kita lihat cuma satu kali orang tuanya, ayahnya itu ke sekolah dan tidak ada lagi sampai kuliah. Tapi bersama dengan Bapa di sorga, kita akan bertemu setiap kali melalui kuasa firman. Amin, Pak. Ya, kita lihat di sini lagi luar biasanya karena didikan dari kecil itu, sehingga Pak Stephen si Tinjak ini mau bunuh temannya. Bayangin saudara kasih. Karena kasih Tuhan, kasih Bapa yang luar biasa itu, sehingga tidak jadi membunuh. Apa jadinya kalau sampai membunuh begitu ya? Jadi kita lihat di sini bahwa dia sudah dibawa kepada Tuhan, anakku kembali ke dunia. Sampai hari ini kita akan lihat, dan saya sudah nyatakan, saya sudah lihat kesaksiannya bagaimana Pak Stephen luar biasa sekali, ya. Lalu ada luka batin, pelepasan di sana, luar biasa sekali, dan memang benar Pak. Jadi saudara-saudari, jangan sampai kita punya pelayanan kepada Sunday School itu pelayanan kerasulan. Bagaimana Pak Stephen itu mulai dari sana ya Pak ya? Dari benar jangan. Saya diselamatkan dari pelayanan sekolah minggu. Jangan sampai dikecilkan. Kayaknya pelayanan biasa-biasa, tapi pelayanan kerasulan di sana. Sehingga sungguh-sungguh dari kecil putra-putri kita boleh dibawa, jangan anggap remeh di sana. Kita lihat hasilnya sekarang, Pak Stephen Tinjak, ya kan? Jadi sekarang tinggal di mana Bapak? Gerejanya di mana Pak? Gereja apa Pak? Kalau boleh tahu? Gereja Kemuliaan Sion, Gereja Kemuliaan Sion GKS. GKS. Di Pondok Gede. Pondok Gede. Jalan apa Pak? Jalan apa Pak? Dekat belakang Pondok Gede Plaza. Saudara yang daerah sana mungkin persis tahu ya. Dan kita lihat di sini bahwa kesaksian yang begitu panjang tapi dipersingkat, dan kita dapat secara rohaninya bahwa Bapa di sorga, God is love, ya kan? Nah itu Bapa adalah kasih sendiri, sehingga dirangkul merasa nikmat, enak, nyaman begitu. Bapak kita di dunia ini, siapa sih yang bapaknya kalau bukan Kristen tuh bisa merangkul kita? Tidak bisa lah. Nggak apa-apa. Apa yang ada sudah dinyatakan, tapi dialihkan kepada hal rohani. Bapa di sorga sekarang menjadi bapaknya Pak Stephen Tinjak. Amin Pak. Amin, amin, amin. Iya. Ya. Jadi, ya. Kalau tidak saya temukan itu dari kasih Tuhan yang menggantikan perasaan cinta alami dari rohani kasih Bapa itu. Saya pun tidak tahu jadi apa saya hari ini. Pembunuh Pak. Kasih Bapa masuk. Pembunuh tadi Bapak mau bunuh orang ya, luar biasa sekali. Tapi nggak jadi ya Pak ya, luar biasa. Rencana Tuhan dahsyat. Boleh kita berdoa Pak? Kita tutup sejenak. Ya, amin. Ya, oke. Amin. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Kau baik. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam kami, di dalam Pak Stephen Tinjak, dalam kami semuanya. Terima kasih. Begitu menderita, tapi bersama dengan Tuhan Yesus, bersama ya Abah ya Bapa di sorga, kami rasakan akan kehilangan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
kesaksian yang indah ini, biar penonton yang jemaat atau non jemaat Kristen ini bisa lihat bagaimana Pak Stephen tidak mengenal Yesus, tidak mengenal doa apa, tapi kalau rencana Tuhan maka akan jadi. Sekarang pendeta di sebuah gereja menjadi Bapak Gembala sidang di daerah Pondok Indah, biar mampir ke sana boleh. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan karena kami sudah lihat kesaksiannya. Tuhan Yesus dahsyat, ya Abba, Engkau dahsyat Tuhan. Roh Kudus yang manis, Engkau dahsyat. Boleh memanggil daripada kehancuran menjadi Bapak Gembala sidang. Terima kasih. Sertai terus keluarga Bapak Gembala Tuhan sidang, Pak Stephen Sitinjak, dan jemaatnya semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami percaya terkunci semuanya, tapi kami punya solusi yang dahsyat, yaitu firman Tuhan. Melalui kuasa firman, kami akan lihat satu demi satu semuanya akan terbuka Tuhan, tidak tertutup. Terima kasih Bapak, terus beracara Tuhan, supaya tidak kehilangan kami yang menonton juga, tidak kehilangan kasih sayang Bapak di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Pendeta Stephen Sitinjak ya, begitu dahsyat kesaksiannya. Kapan-kapan boleh berjumpa lagi Pak. Ada pengajaran firman Tuhan ya, biar kami semuanya boleh rasakan yang Bapak bilang kehilangan. Kami juga mungkin ada penonton ya, tapi bersama firman kami akan lihat tidak akan kehilangan lagi Bapak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih juga semuanya.